Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, peserta MPLS yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, kalian sudah memasuki hari keempat dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Dengan keterbatasan adanya COVID-19 ini, maka semua kegiatan dialihkan menjadi daring. Dalam artian kita semua harus berada di rumah, dan dari jauh saya akan memberikan materi yang berjudul anti-radikalisme. Anti-radikalisme ini ada dua kata yang penting, yaitu kata anti yang artinya suatu yang berlawanan atau suatu yang kebalikan. Kemudian ada kata radikalisme yang diartikan suatu aliran atau paham dalam politik bernegara. Kemudian untuk memperjelas daripada pengertian itu, mari kita tengok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 6 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016. Kata radikal bermakna secara mendasar atau sampai pada hal yang prinsip. Ini yang pertama. Yang kedua, pengertian radikal adalah istilah politik yang bermakna amat keras menuntut perubahan undang-undang pemerintahan. Yang arti selanjutnya, radikal juga berarti maju dalam berpikir dan bertindak. Anak-anak sekalian, selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan kata radikal dengan radikalisme. Jadi artinya ada kata radikal dibedakan dengan radikalisme. Radikalisme itu minimal ada 3 pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, radikalisme itu adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Artinya, dalam berpolitik, dalam menata negara ini, ada kelompok-kelompok yang memiliki aliran atau paham secara radikal dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Yang kedua, pengertian radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau dengan cara drastis. Nah, ini yang sering kita lihat di negara-negara yang sedang berkembang, itu kecenderungan dalam menyalurkan aspirasi politiknya dalam melakukan pembaruan baik dalam bidang sosial maupun politik, itu lebih cenderung memakai cara-cara kekerasan, misalnya demo dan lain sebagainya. Yang ketiga, arti radikalisme itu adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Artinya apa? Orang-orang yang menganut aliran radikalisme ekstrim ini cenderung melakukan kerusakan-kerusakan yang tujuannya adalah untuk menekan pemerintahan supaya mengikuti dan mengabulkan keinginan kelompok atau golongan tersebut. Itulah sikap ekstrim dalam aliran politik. Anak-anak sekalian, selanjutnya pemahaman tentang radikalisme itu tidak hanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saja, namun pemahaman radikalisme menurut orang-orang Barat itu memiliki kecenderungan
memojokkan atau membuat suatu image bahwa kelompok tertentu itu adalah orang-orang yang radikal, yang suka membuat kerusakan, dan sebagainya. Misalnya, kalau menurut Barat, istilah radikalisme itu adalah murni produk Barat. Jadi istilah radikalisme ini adalah murni produk Barat, yang sering dihubungkan dengan fundamentalisme dalam Islam. Sehingga Islam ini dituduh oleh orang-orang Barat sebagai orang-orang yang radikal, yang suka merusak dan lain sebagainya. Dalam tradisi Barat, fundamentalisme Islam ini sering ditukar dengan istilah lain, seperti ekstremisme Islam, sebagaimana disebut oleh Giles Capel, atau Islam radikal menurut Emmanuel Siffen, dan ada juga dengan istilah integrisme, revivalisme, atau Islamisme. Sehingga radikalisme menurut Barat itu adalah cenderung memojokkan satu golongan tertentu karena dianggap telah membuat berbagai kerusakan dan sebagainya. Padahal tidak demikian, karena kita tahu sendiri bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang mengajarkan rahmat bagi seluruh alam, mengajarkan kasih sayang sesama manusia, tidak memandang suku, golongan, ras, atau bangsa. Bahkan Islam itu memandang bangsa-bangsa lain itu adalah suatu hal yang lumrah. Untuk apa? Untuk kita saling kenal mengenal. Islam itu adalah agama yang sangat toleran dan sangat menghargai suatu perbedaan. Tidak seperti yang dituduhkan oleh Barat bahwa Islam itu adalah radikal, dengan istilah-istilah yang bisa kamu lihat dalam slide yang baru saja tadi. Anak-anakku yang berbahagia, peserta MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang berbahagia dan yang berada di rumah, kita lanjutkan. Apa yang mungkin ditimbulkan oleh sikap radikalisme ini? Ada beberapa efek atau akibat daripada sikap radikalisme ini. Kita tahu radikalisme merupakan suatu paham dan gerakan yang menjadi musuh besar bangsa ini. Bahkan radikalisme telah memakan banyak korban yang tidak pandang bulu, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang tua, miskin, kaya, semuanya kena imbas daripada sikap radikalisme ini. Orang Islam atau non-Islam dan lain sebagainya, suku, bangsa dan lain sebagainya, itu kena akibat dan imbas daripada sikap radikalisme ini. Dan rata-rata semuanya tidak enak dan merusak. Oleh karena itu, sikap radikalisme ini harus kita jauhkan dari dalam diri kita, atau dalam kelompok kita, atau organisasi kita, atau sekolah-sekolah kita. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang radikalisme ini, ada suatu solusi atau tindakan preventif. Alangkah baiknya kita mengerti pengertian daripada radikalisme itu sendiri secara luas. Radikalisme itu ditandai dengan 4 yang menjadi karakter atau menjadi ciri dan corak daripada radikalisme itu. Yang pertama adalah sikap tidak toleran dan tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Orang-orang yang menganut sikap intoleran ini biasanya sukanya adalah membenarkan dirinya, membenarkan golongannya tanpa harus menghargai
golongan, dan diri orang lain. Ini adalah karakter atau ciri daripada radikalisme yang pertama. Yang kedua, radikalisme itu mempunyai karakter atau ciri sikap fanatik yang membenarkan diri sendiri dan cenderung menyalahkan pada orang lain. Kalau kita tarik lebih luas lagi, bahwa sikap fanatik ini bisa terjadi pada sebuah organisasi, bisa terjadi pada sebuah suku, bisa terjadi pada sebuah negara, bahkan bisa terjadi pada agama tertentu yang cenderung membenarkan dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga, karakter atau ciri daripada radikalisme itu adalah sikap eksklusif, yaitu sikap tertutup yang berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak. Eksklusif ini adalah suatu tindakan mengisolasi diri dan cenderung tidak sama dengan kebiasaan orang-orang pada umumnya. Nah, ini menjadi karakter daripada radikalisme. Yang keempat, sikap revolusioner, yakni kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan. Nah, cara-cara revolusioner ini berarti suatu cara tindakan yang menuntut dengan cepat, dengan menggunakan kekerasan, supaya tujuan itu cepat-cepat tercapai. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS yang berbahagia, diakui atau tidak, sampai saat ini radikalisme itu masih menjadi momok dan hantu yang menakutkan bagi keamanan dan kenyamanan negeri ini. Contohnya seperti dilansir dalam IDN Times, terbukti data pada bulan Mei 2018 lalu terjadi 5 bom atau teror. Ancaman yang dilakukan berupa teror bom dan juga teror berbentuk penyerangan. Baik itu terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, dan lain-lain. Dan semuanya itu, teror ini berbentuk penyerangan bom atau teror peledakan dengan target-target tertentu yang intinya adalah membuat masyarakat resah dan menjadi ketakutan. Tujuannya adalah untuk menekan pemerintah supaya menuruti keinginan dari kelompok atau orang-orang tertentu. Itulah beberapa akibat yang ditimbulkan dari sikap radikalisme itu. Mudah-mudahan kita bisa memahami sikap ini dan kita menjauhi daripada sifat radikalisme ini. Karena rata-rata sikap radikalisme itu semuanya adalah merusak. Yang tujuannya adalah merusak orang lain, merusak target yang diinginkan. Ujung-ujungnya adalah untuk supaya menuruti keinginannya atau menuruti golongan dan kelompok tertentu tadi. Anak-anak sekalian, peserta MPLS yang berbahagia, radikalisme layaknya sebagai momok yang menghantui kehidupan kita bermasyarakat maupun bernegara. Oleh karena itu, tindakan-tindakan preventif pencegahan daripada adanya paham radikalisme itu, maka pendidikan anti radikalisme itu bisa dijadikan sebagai alternatif yang harus diberikan kepada siswa dan siswi di sekolah sebagai tindakan antisipatif. Antisipasi ibaratnya ada kebakaran, kita harus mencegah bagaimana tidak terjadi kebakaran. Meskipun pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT
yang melalui Densus 88 bekerja sama dengan TNI Polri sudah mengantisipasi adanya gerakan-gerakan radikalisme. Namun di sisi lain kita harus menata diri kita masing-masing. Setidaknya kita harus memahami 3 hal. Yang pertama, kita harus memahami konsep jihad di era modern ini. Kalau dulu jihad diartikan sebagai hal yang harus membunuh, merusak, dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita rubah konsep jihad di era modern ini yang harus kita pahami sebagai islah atau perbaikan-perbaikan. Sehingga bila kita dengar kalimat jihad, yang terbayang dalam pikiran kita bukan merusak, bukan membunuh, tapi adalah memperbaiki sesuatu yang kurang baik. Yang sudah rusak kita buat baik, yang sudah baik kita perbaiki lebih baik lagi. Itulah yang pertama, kita harus mindset pikiran kita. Kalau kita dengar konsep jihad, maka yang terbayang adalah kita harus memperbaiki, bukan merusak, bukan membunuh. Itulah yang pertama. Yang kedua, kita harus merubah konsep dari dan memahami konsep multikultural, di mana Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam suku, berbagai macam etnis, berbagai macam bahasa, bahkan agama yang sering diadu domba, dibenturkan antara suku satu dengan suku yang lain, dibenturkan antara agama satu dengan agama yang lain, sehingga menimbulkan suatu kekacauan di negeri ini yang selanjutnya akan merusak sendi-sendi, gotong royong, sendi-sendi kedamaian yang sudah sejak lama ditanamkan oleh pendiri-pendiri bangsa dan tokoh-tokoh agama yang sudah ada sejak zaman dulu itu. Oleh karena itu, mari kita menyadarkan diri kita bahwa Indonesia ini adalah bukan suatu negara yang dikuasai oleh agama tertentu, bukan negara yang dikuasai oleh suku tertentu, bukan negara yang dikuasai oleh etnis tertentu, bahkan tidak dikuasai oleh orang perorangan. Karena Indonesia adalah negara yang multikultural, yang banyak di dalamnya itu hidup berbagai jenis dan macam aliran, berbagai macam agama, berbagai macam suku, etnis, dan lain-lain. Sehingga kita harus saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling menyadari, saling menghormati, karena yang lain itu berbeda dengan kita. Kita harus menyadari yang lain itu tidak sama dengan kita. Kalau kita memaksakan semuanya harus seperti kita, maka kegoncangan dan kedamaian ini akan terhambat. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita rubah konsep pemahaman kita tentang negara ini. Kita adalah negara yang multikultural. Anak-anak sekalian, yang ketiga, sebagai dasar dari anti-radikalisme itu adalah kita harus belajar tentang kasih sayang yang sudah diajarkan oleh agama kita melalui Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya untuk saling sayang menyayangi antar sesama manusia. Yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, beliau tidak pernah menghakimi orang-orang yang tidak sama dengan beliau,
malah dia menyayangi sebagai akhlak dari beliau, sehingga orang lain itu tertarik dan justru malah menghargai, dan selanjutnya biasanya masuk Islam dengan sendirinya tanpa paksaan. Oleh karena itu, sikap kasih sayang, tidak fanatik kepada golongan tertentu, ini menjadi suatu dasar berpikir kita. Kita harus mencontoh Rasulullah yang sudah 14 abad yang lalu mengajarkan kepada kita tentang apa artinya kasih dan sayang itu. Kasih dan sayang itu tidak memandang suku, ras, agama, bangsa yang berbeda. Kasih sayang adalah milik manusia seluruhnya. Oleh karena itu, sekali lagi, Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Titik beratnya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Insya Allah, dengan 3 dasar itu, maka radikalisme di negara kita tidak akan terjadi. Yaitu yang pertama, mari kita perbaiki konsep jihad kita. Kedua, mari kita sadari konsep negara kita adalah negara multikultural. Yang ketiga, mari kita bersandar pada ajaran Rasul, yaitu ajaran tentang kasih dan sayang yang milik semua manusia di dunia ini. Jadi, radikalisme tidak hanya diatasi ketika sudah terjadi kasusnya di lapangan, layaknya pemadam kebakaran. Radikalisme dan terorisme harus dicegah dengan upaya preventif lewat pendidikan yang anti terhadap radikalisme. Demikian anak-anak, materi MPLS tentang anti radikalisme ini saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan membawa berkah kepada kita semua. Selanjutnya, silakan dijawab pertanyaan saya yang ada di halaman terakhir itu. Ada 3 pertanyaan, silakan dijawab di lembar kertas, kemudian mungkin difoto, dikirimkan kepada panitia. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MPLS SMK Ma'arif Batu.